Halo rekan-rekan, dalam video kita kali ini kita akan mengunjungi booth dari Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dalam ajang Karya Kreatif Indonesia dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2023. Karya Kreatif Indonesia adalah pameran yang menampilkan ragam fashion, kuliner, serta kerajinan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan kali ini kita membahas kain tenun dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dan ini adalah foto-foto yang Irfan ambil saat traveling ke Provinsi Maluku di bulan Juni tahun 2013 lalu. Dan seperti apakah kain tenun dari Maluku? Yuk kita ikuti dalam video kita. Beberapa jenis kain tenun dari Kepulauan Maluku, yaitu seperti kain tenun Tanimbar, kain tenun Ternate, dan juga kain tenun Tidore, dan mungkin jenis lainnya. Kita mulai dari kain tenun Tanimbar. Saat Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Ibu Iriani Joko Widodo tiba di Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, di tahun 2022, saat turun dari pesawat, Bapak Presiden beserta Ibu Negara dikalungkan kain tenun khas Tanimbar oleh salah satu penari dari sanggar tari di sana. Dan kain Tanimbar memiliki beberapa motif. Yang pertama adalah tais matan, identik dengan motif utama di ujung kain, sementara sisanya didominasi oleh garis. Lalu tais andai memiliki bagian ujung yang dihiasi garis hitam putih dan motif utama berada di tengah. Tais maran menampilkan garis di bagian tengah dan motif utama di ujungnya. Lalu ada ule rati yang hadir dengan motif berbentuk ulat yang tersebar di seluruh kain. Selain itu juga ada motif lele muke atau bunga anggrek yang merupakan salah satu motif utamanya. Bagi masyarakat Tanimbar, bunga anggrek memperlambangkan kecantikan, kanggungan, dan keuletan. Lalu ada motif sair yang menyimbolkan semangat masyarakat Tanimbar dalam berkarya dan menekuni kehidupan, mempertahankan identitas, membela dan melindungi kaum wanita. Berikutnya adalah motif tunis atau anak panah. Motif ini merefleksikan kesigapan masyarakat Tanimbar terhadap ancaman. Tidak hanya karena motifnya, namun juga proses pengerjaannya yang menyebabkan kain tenun ini menjadi mahal saat dijual. Untuk kain Tanimbar juga bisa menjadi mas kawin yang akan diberikan keluarga lelaki kepada pihak perempuan. Dan kain tenun tersebut akan disimpan dan hanya dijual jika memang membutuhkan uang. Ada satu fakta menarik bahwa saat ada kerabat yang meninggal, maka masyarakat Tanimbar pantang untuk menenun kain. Mereka menganggap bahwa suara yang dihasilkan dari alat tenun dapat membangkitkan arwah dari liang kubur. Dan yang membedakan adalah kain tenun Tanimbar bisa dipakai oleh siapa saja tanpa memandang posisi di masyarakat, baik itu raja dan kaum bangsawan atau rakyat biasa. Ini karena masyarakat Tanimbar menganut sistem kekerabatan lebit lokat atau emas untuk semua yang bermakna. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Dan untuk penggunaannya, kain ini bisa dijadikan pakaian atau penutup kepala untuk menyambut tamu. Dari kain tenun Tanimbar, kita sekarang menuju ke kain tenun Ternate. Ternate merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara. Salah satu daerah yang menghasilkan kain tenun Ternate adalah daerah Kolong Cucu. Di kain tenun Ternate akan menggunakan berbagai motif yang berkaitan dengan keberagaman Maluku Utara, seperti laut, ikan, kerang, ataupun burung laut. Masyarakat Ternate menyebut kain tenun dengan nama Rapidino.
Rapidino berarti kain yang rapi. Kain tenun ini dibuat dengan menggunakan gedongan. Di masa lalu benang untuk membuat kain tenun dipintal dari serat daun nanas. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, kain tenun Ternate telah menggunakan benang katun. Dan motif tenunnya sendiri mempertahankan motif iris pondak, potong wajik kepala, tumbak, bunga popia, bunga rica, bunga tanjung, dan motif suji-suji. Biasanya kain tenun Ternate akan diaplikasikan untuk penggunaan kain bawahan dan ada perbedaan dalam menggunakan kain tenun. Ada perbedaan motif untuk yang dikenakan oleh pihak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Ternate zaman dahulu. Untuk kaum pria biasa menggunakan kain tenun dengan sisi kain yang bermotif besar ada di bagian belakang dan sebaliknya untuk perempuan bermotif besar ada di bagian depan. Kerajaan lainnya di Pulau Maluku yang dulu sempat berjaya adalah Kerajaan Tidore selain Kerajaan Ternate. Untuk kain tenun Tidore biasanya menggunakan motif marasante atau keberanian yang bercerita tentang masyarakat Tidore yang kuat dan berani. Lalu juga ada motif jodati atau ketulusan hati yang memiliki makna bahwa masyarakat Tidore tidak memiliki rasa egoisme. Lalu ada motif barakati yang melambangkan bahwa Sultan Tidore menaungi masyarakatnya pada semua aspek kehidupan. Dalam acara presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati mengenakan kain tenun Tidore berwarna kuning keemasan. Warna emas adalah warna khas kesultanan. Selain itu juga ada motif jodati yang seperti kubus dengan titik-titik di dalamnya yang berarti ketulusan hati. Lalu motif barakati. Dalam motif ini tergambar mahkota menghadap atas bawah dan kubus yang menunjukkan arah barat, utara, timur, dan selatan. Mahkota merupakan pemimpin. Barat, timur, utara, selatan menunjukkan masyarakat di semua wilayah. Dan titik-titik itu artinya hujan rezeki, yang berarti pemimpin yang melindungi masyarakatnya dan memberikan rezeki kepada masyarakat. Motif marasante yang dalam bahasa Indonesia berarti keberanian dan dikenakan oleh Koordinator Tim Asistensi Kemitraan G20, Bapak Wisnu Tama. Keberanian disimbolkan dengan tenun yang menyerupai gelombang laut dan jilatan api. Motif ini mengajar kita soal perjuangan dalam mengusir penjajah. Dahulu Sultan Luku mencontohkan bisa mengusir penjajah tanpa pertumpahan darah. Berikutnya adalah motif Tobaru yang terinspirasi dari cerita tradisional di Halmahera bernama Tobaru yang mengisahkan hubungan antara masyarakat Tidore dengan wilayah lain. Nah, itulah rekan-rekan jenis seragam kain tenun dari 3 wilayah dari Tanimbar, Ternate, dan Tidore. Dan kesemuanya merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus kita selalu cintai dan selalu kita dukung. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.